Apakah Dinda merasa lelah? Sangat lelah kakandaku. Perutku tidak menerima makanan sedikit pun. Bagaimana jika kita ke kerajaan tiada yang tahu makanan apa yang tersia-siakan? Mari kakandaku, kita mencari makanan supaya kita tidak merasa lapar. Mereka datang ke kerajaan dengan niat mengais-ngais sampah untuk mendapatkan makanan. Saat mereka mengais-ngais sampah, para warga yang melihat pun lantas mengusir dengan seenak hati. Aku pulang dari pasar tadi. Wah, hebat sekali. Yuk kita menghampirinya. Heh, pengemis, sedang apa kalian di sini? Tempat ini bukan untuk mencari makanan. Pergi kalian. Raja mengetahui penyebab keributan lalu marah dan menyuruh prajurit untuk mengusir si miskin. Prajurit menghentikan para warga dan mengusir si miskin dengan tegas. Prajurit, kemarilah. Ada apa bising-bising di luar sana? Mohon ampun yang mulia, terjadi keramaian di luar sana. Sepasang suami istri berusaha mengais makanan di setiap pekarangan penjuru istana yang mereka lalui. Warga tidak menerima keberadaan keduanya. Usir pasutri itu. Saya tidak menerima kebisingan hari ini. Siap yang mulia Baginda. Prajurit pun bergegas pergi dari hadapan Indradewa menuju tempat asal kegaduhan guna membubarkannya. Sesampainya pada suatu tempat di dalam hutan yang telah digunakannya sebagai tempat bernaung sejak hari-hari lalu, si miskin dan sang istri memilih untuk beristirahat dan menggunakan waktunya untuk tidur. Tubuhku serasa hancur, Dinda. Punggungku tak lagi kuat, kakiku seakan-akan hancur jika memaksakannya untuk berdiri. Maaf jika aku lebih rapuh dari kain yang kita miliki. Jangan ucap maaf kakanda, kita pasti bisa melalui ini bersama. Kesusahan ini pasti akan berakhir. Ada apa, Dinda? Perutku berteriak meminta mangga dari kerajaan istana. Apakah bisa kakanda? Jika itu yang kau mau, akan aku usahakan sebisa mungkin ya, Dinda. Baik kakanda. Menarik perhatiannya dengan berani datang kembali ke istana, Indradewa memerintahkan prajurit agar membawa si miskin untuk menghadapnya langsung. Apakah itu yang kamu inginkan? Sehingga kamu berani kembali lagi ke sini. Mohon ampun Baginda Maharaja, izinkan saya memperkenankan orang yang miskin ini untuk mengambil buah mangga yang ada di perkarangan istana. Untuk dirimu sendiri. Tidak Baginda, untuk istri saya yang sedang mengandung 3 bulan. Iba hati Indradewa menyaksikannya, diberinya perintah kepada prajurit untuk memetik 3 buah mangga di pohon di pekarangan istana dan memberikannya kepada si miskin. Prajurit pun pergi tergopoh-gopoh keluar dari istana, kembali dengan membawa 3 buah mangga di genggamannya dan menyerahkannya kepada si miskin. Dengan hati yang terkira bahagianya, si miskin bersembah terima kasih di hadapan Indradewa dan beranjak pergi menuju hutan kembali kepada sang istri. Telah lama genap kandungan istri si miskin, keduanya kini memiliki seorang anak nan sehat dan elok rupanya, yang diberi nama Marakarma, yang berartikan anak dalam penderitaan. Tidak memungkinkan baginya dan sang istri untuk tetap hidup terhampar di tanah hutan beralaskan kain dengan kehadiran sosok ketiga di keluarga kecilnya. Si miskin membuat sebuah gubuk sederhana untuknya, sang istri, dan putra tinggali. Ibunda, ayahanda mendapatkan sesuatu. Lihatlah, bukankah benda ini sungguh berharga? Bahkan benda ini mampu menghidupi cucu dan anak-anak kita. Ayahanda, ibunda, bolehkah aku memegang itu juga? Dengan kehendak dan takdir yang maha kuasa, berdiri sebuah kerajaan nan makmur.
Kerajaan yang berdiri dengan kokoh seperti sang pendiri si miskin yang kini adalah Maharaja Indra Angkasa, didampingi dengan permaisuri tercintanya Tuan Putri Ratnadewi, sang putra Marakarma, dan kehadiran si bungsu Putri Nilakusuma. Kebesaran negeri Puspasari telah sampai ke telinga pemimpin kerajaan lain termasuk telinga Raja Indradewa. Rasa iri tak dapat terbendung di hatinya menyaksikan kejayaan negeri lain. Maka kala terdengar berita bahwa Indra Angkasa membutuhkan seorang ahli nujum untuk membuat ramalan nasib masa depan atas putra dan putrinya, Indradewa mendatangi seorang ahli nujum terpercaya dengan niat mengirimkannya tanpa diketahui kepada Indra Angkasa. Indradewa menghasut ahli nujum untuk memberikan lamaran buruk mengenai kedua keturunan Indra Angkasa yang diharapkannya akan membawa kehancuran bagi kerajaan Puspasari. Menimbang antara hati nuraninya dan imbalan menggiurkan dari Indradewa, ahli nujum membuat keputusan. Baiklah Baginda, saya bersedia. Dikirimkanlah oleh Indradewa ke negeri Puspasari. Kedatangan ahli nujum di kerajaan Puspasari pun disambut dengan hangat oleh Indra Angkasa di istana. Senang rasanya mendapatkan ahli nujum terpercaya seperti dirimu. Jangan sebegitunya memuji saya Baginda. Saya yang merasa terhormat karena diterima olehmu, Raja sejahtera dan kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih. Jika begitu, pasti ada hal yang ingin kau sampaikan padaku tentang Maharakarma dan Nilakusuma. Ada apa? Setelah diriku mohon ampun atas dirimu, Marakarma dan Nilakusuma. Mereka berdua akan membawa malapetaka bagi Baginda, permaisuri dan seluruh negeri Puspasari, kehancuran Baginda. Tak ada perasaan lain yang Indra Angkasa rasakan selain daripada sedih yang mendalam ketika mendengar ucapan setengah Lingujung. Dengan hati yang berat, ditunggu Marakarma dan Nilakusuma untuk kembali dari hutan olehnya dan Putri Ratnadewi di depan istana kerajaan. Sementara keduanya merasa sedih dan putus asa. Datang Marakarma dan Nilakusuma dengan senyuman yang merekah yang seketika berubah raut wajah Indra Angkasa diminta. Ingin sang putra dan putri mendapati bersedih. Dilemparkan olehnya kantung besar berisi segala kebutuhan sementara untuk kedua anaknya dan diperintahkan olehnya untuk Marakarma dan Nilakusuma pergi dari istana tanpa perlu kembali dengan syarat akan kemarahan. Sepeninggalan Marakarma dan Nilakusuma, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampainya di tengah hutan, Marakarma dan Nilakusuma berlindung di bawah sebuah pohon dengan keadaan lapar dan kelelahan. Pandangan Marakarma bergilir menyusuri sekitar. Lihat apa yang aku dapatkan. Kita bisa memasaknya, lalu bisa memakannya. Dengan apa kita bisa memasaknya? Barang sekedar kayu pun kita tidak punya. Kakak memang bisa membuat api. Bisa, kamu bantu saja mencari kayu-kayu. Baiklah. Disusuri keduanya sisi-sisi hutan yang telah dekat dengan permukiman warga. Di waktu yang sama, beberapa orang warga berjalan mendekat dengan mereka, mendapati Marakarma dan Nilakusuma dengan gerak-gerik yang dilihatnya mencurigakan. Kami hanya ingin mengambil barang orang secara diam-diam, begitu. Setidaknya berikan kami untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Muka kalian sudah pantas untuk menjadi pencuri. Tidak usah kalian jelaskan lagi. Hei, jangan berbicara seperti itu kepada adekku. Takdir membawa Marakarma dan Nilakusuma pada situasi ini. Arus air sungai membawa Nilakusuma jauh dari sang kakak Marakarma. Kulitnya yang pucat, tubuhnya yang lebam, membuat dirinya nyaris seperti tak lagi bernafas. Di waktu yang sama, seorang lelaki nan rupawan parasnya dan penampilannya bersama dengan seorang dayang tengah berjalan di tepi sungai. Keduanya terhenti karena mendapati seorang gadis tersungkur di pinggir sungai. Sang lelaki meminta dayangnya terlebih dahulu untuk memastikan kondisi gadis yang dilihatnya. Dia masih hidup, Pangeran. Siapa kalian?
Namaku Mangendra Sari, putra mahkota kerajaan negeri Palingga Cahaya. Tempatmu saat ini berada. Perlahan saja, tubuhmu penuh dengan luka. Bagaimana jika dirimu kubawa ke istana untuk diobati? Nila Kusuma menyetujui ajakan Sang Mangendrasari. Tidak hanya sampai pada mengobati, Maharaja Mangendrasari jatuh hati pada Nila Kusuma pada pertama kali pertemuannya dan menikah dengannya. Kini, Nila Kusuma adalah Mayang Mangurai, istri putra mahkota Mangendrasari di negeri Palingga Cahaya. Akan nasib Marakarma, tersadar dirinya di tengah diombang-ambing arus air sungai dan berenang membawa dirinya ke tepi. Berjalan masuk ke hutan yang tak ia tahu mengarah kemana. Wah, siapa dirimu? Bagaimana aku ada di sini? Tidak usah takut, aku tidak menjahatimu. Lihat, aku pun dijahati. Kita sama. Namaku Cahaya Carani. Aku dipukul bagian kepalaku 12 hari yang lalu. Aku pingsan dan tertidur. Sama halnya dengan dirimu. Siapa yang melakukannya? Seorang... Tutup matamu dan tertidurlah. Lakukanlah. Suara gebrakan dari balik gubuk itu rupanya berasal dari seorang nenek yang datang berjalan menuju Marakarma dan Cahaya Cayarani, membawa sebuah pisau berkarat yang ditutupinya dengan tudung pisau. Sang nenek berjalan melewati Marakarma dan Cahaya Cayarani, mengambil sebuah potongan batu yang tiada Marakarma dan Cahaya Cayarani ketahui. Ketika sang nenek hendak pergi jalan kembali menuju sebalik gubuk, tanpa terduga, sang nenek membungkuk tepat di depan Marakarma dan menjulurkan pisaunya. Menggunakan ujung pisau untuk mengangkat dagu Marakarma, memeriksa raut wajahnya. Tak lama, nenek menarik kembali pisaunya dan melanjutkan langkah kembali berjalan dan menghilang di sebalik gubuk. Suatu hari ada seorang petani yang tak sengaja melihat Cahaya dan Marakarma di sebuah gubuk sedang tertidur lelap dengan kondisi tangan yang terikat. Dilihatnya mereka dengan rasa kasihan, sang petani itu pun melihat sekeliling untuk memastikan tak ada penyekatnya. Dan setelah dirasa aman, barulah petani memberanikan diri untuk menyelamatkan Marakarma dan Cahaya Cayarani. Mau kau apakan diriku? Siapa dirimu? Aku akan menolongmu, tenanglah. Tidak ada nenek itu di sini. Bagaimana kamu tahu bahwa yang menyulikannya adalah seorang nenek? Aku warga pertama yang tinggal di dekat sini. Aku tahu berapa banyak orang yang menjadi tangkapan sang nenek. Kalian menjadi orang yang beruntung. Karena banyak yang tak selamat karena menjadi santapan sang nenek gergasi. Tak sedikit juga yang selamat karena aku selamatkan. Hanya aku yang berani melakukannya. Perlahanlah, tubuhku masih sakit. Tali berhasil dibuka dan segera petani itu pun membawa Cahaya Cayarani dan Marakarma pergi dari tempat tersebut. Sebelum sang nenek yang disebut petani dengan nenek gergasi melihat. Terima kasih. Kau orang baik. Apakah kau petani daerah sini? Tidak perlu memujiku begitu. Dan ya benar, aku adalah seorang petani jagung di daerah sini. Di tengah perjalanan menuju rumah sang petani, petani tersebut menyadari bahwasannya wanita yang barusan dirinya selamatkan adalah seorang wanita yang begitu cantik parasnya. Tergerak hatinya untuk melakukan satu hal yang dimulai dengan dirinya mengambil sebuah batang kayu yang besar. Marakarma! Marakarma! Tidak, Marakarma! Oh, sudah sadar rupanya. Siapa kiranya yang mengobati kepalamu jika bukan diriku? Tidak, jangan sakiti diriku lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Minumlah, tubuhmu masih memerlukannya.
Jika aku berhak menyakitimu, akan kulakukan sejak 3 hari yang lalu saat aku menemukanmu tak sadarkan diri. 3 hari yang lalu, Ya, 3 hari yang lalu. Lukamu di kepala terlihat cukup parah hingga membuatmu begitu. Minumlah, setidaknya meredakan rasa sakit. emang semua obat rasanya pahit ya? Tidak pernah sehat jika rasanya enak, jadi sudahkah dirimu mau menceritakan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya yang mampu membawamu hingga ke sini? Marakarma, bawa ranting itu, pinggangku rasanya ingin copot. Copot aja ganti yang baru. Yang baru itu milikmu ya. Apakah sesakit itu ku bawa ke dager sana ya? Pengobatan sudah sangat maju. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Daripada memikirkanku, mengapa tidak kau pikirkan tentang cahaya? Sudah 2 tahun lebih hal itu berlalu, dirimu makin jauh lebih dalam segala hal daripada sebelumnya. Kau adalah anak putra mahkota dan paman calon ratu negeri ini. Aku masih bisa mengingat saat dulu aku menemui Ayanda, Ibunda, dan Mayang. Ayanda dan Ibunda hanyalah seorang petani dengan sepetak sawah yang tinggal di rumah tak layak milik kita dulu. Sebelum Mayang hadir, Mayang, dirinya sedang bersama Mangendra pada saat itu dan meninggalkannya untuk berlari ke arahku. Tidak kusangka selama 2 tahun aku di sini, Mangendra dan Mayanglah calon raja dan ratu. Kau tahu sejak awal tapi enggan memberitahunya. Mengapa? Aku menunggu waktu yang tepat untukmu benar-benar menjadi seorang yang pantas. Bukankah dirimu mampu membangun kembali kerajaan dan negeri Puspasari dan menjadikan ayahanda dan ibundamu menjadi pemimpinnya? Bukankah dirimu bisa menyatukan seluruh keluargamu dengan Mangendrasari sebagai anggota barunya? Lakukan lebih awal bukan berarti semuanya akan terjadi lebih awal. Aku menjadikanmu seperti sekarang bukan hanya untuk keluargamu saja, tetapi untuk Cahaya. Kupikir kau akan melakukan sesuatu untuk Cahaya mengingat bagaimana dirimu selama menghilangnya. Pernah mengatakan, aku selalu memikirkannya. Puji tertulis tidak berbicara. Aku mengharapkanmu melakukan sesuatu atas Cahaya. Kau pikir telah banyak tentangnya, tapi tidak satu pun hal kau lakukan. Aku bahkan mulai berpikir, apakah cintamu selama ini hanyalah palsu? Cintaku tidak palsu. Maka palsukan saja, semuanya lebih baik palsu. Dengan begitu dirimu tidak akan menjadi lelaki pengecut bernyaris tipis kulit tari yang tidak melakukan suatu hal atas cinta yang dimilikinya. Aku apa yang harus aku lakukan? Kembalilah ke negeri kau terakhir kali bersamanya, cari keberadaannya, tulis surat untuknya, dan kirimi ia bunga. Pergi dan lakukanlah marakarma. Ukirlah cinta kalian berdua di atas batu yang tak lepang terkena hujan, terlekang oleh panas. Satukan cinta yang tidak terputus dan diputus, tak dapat hancur dan dihancurkan. Cahya sudah cukup lama tak bersua. Diriku rindu pergilah ke dermaga. Saat ini juga tengah kutunggu dirimu di sana. Datanglah padaku, Cahya. Mari kita gantungkan takdir dan segala pengharapan pada tali yang sama. Salam cinta marakarmamu. Jalan nanti dikat aja. Diam. Ulang.
Tiga. Tidak usah takut. Aku tidak menjatuhmu. Lihat, kita sama. Jangan kayak gitu deh. 1, 2, 3. Pak, kita bisa memasaknya, lalu memakannya. Copot saja. Mayong. Satu, dua, tiga. Wah, siapa dirimu? Tuh kan tiba-tiba kayak gini sih. Kalian lihat sekitar dulu. Oh, kayak gitu dulu. Oh, dari kiri aja.